Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Selamat datang di Murajaah Channel, sahabat-sahabat muslim yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini sahabat-sahabat muslim, kita melanjutkan murajaah kita, yaitu murajaah kitab Hidayatul Mustafid di dalam menerangkan ilmu tajwid. Kita melanjutkan pasal baru yang mana kemarin kita telah membahas hukum ikhfa. Sekarang kita membahas tentang pasal hukum-hukum daripada mim sukun. Langsung saja kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin ya mujibas sa'irin. Faslun fi ahkamil mimi as-sakinati. Fasal ini di dalam menerangkan tentang hukum-hukum mim sukun atau mim mati ya. Pertanyaannya, al-mimu as-sakinatu. Al-mimu mim as-sakinatu yang berharokat sukun, kam halatan laha, ada berapa macam baginya? Laha thalathu halatin, baginya ada 3 macam. Idghamun, yang pertama disebut dengan idgham. Idgham ini artinya memasukkan. Wa ikhfa'un, yang kedua yaitu disebut dengan ikhfa. Ikhfa ini artinya asatru atau samar. Wa idharun, dan yang terakhir, yang ketiga yaitu idhar, yang artinya jelas. Yang pertama, fatudghamu, maka dibaca idgham atau diidghamkan mim sukunnya fi misliha, ketika dengan huruf yang menyamainya atau menyerupainya. Maksudnya berarti mim sukun bertemu dengan mim. Bi ghunnatin, memasukkannya tersebut yaitu dengan gunnah kamilatin, yang sempurna. Situasi ini yaitu terjadi idz wujida, ketika ditemukan, ba'daha, setelahnya mim sukun, mimun, ditemukan huruf mim juga yang berharokat. Intinya ketika mim sukun bertemu dengan mim, yaitu huruf yang sama, wa yusamma, maka dinamakan idghamun mutamathilaini, dinamakan idgham mutamathilain. Kalau kita artikan, yaitu idgham artinya memasukkan, mutamathilaini artinya 2 huruf yang sama, yaitu mim sukun dan mim. Misaluhu, adapun contohnya ialah lahum mathalan, lahum mathalan walakum ma fil ardi walakum ma kasabtum. Itu contohnya sahabat-sahabat. Jadi cara membacanya lahum, jadi diidghamkan kemudian di gunnah. Lahum mathalan, tidak boleh lahum mathalan. Jadi hanya diidghamkan saja, tidak boleh. Jadi harus lahum mathalan. Itu yang disebut dengan diidghamkan dan digunnah. Itu yang pertama. Macam yang kedua atau bagian yang kedua yaitu watakhfa. Maka mim sukun dibaca takhfa, dibaca samar, ya, dibaca asatru. Indal ba'i, ketika bertemu dengan huruf ba.
bi ghunnatin, juga disertakan dengan gunnah, wa yusamma, dan dinamakan ikhfa syafawiyyan, dinamakan ikhfaan syafawiyyan. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba, yaitu namanya ikhfa syafawi. Kalau kita artikan, ikhfa artinya samar, asyafawi artinya yang berkaitan dengan bibir. Jadi samar yang berkaitan dengan bibir artinya apa? Ketika kita mengucapkan hukum ini, ya hukum mim sukun ini, maka bibir kita pasti yang berfungsi atau bibir kita yang bergerak. Itu yang disebut dengan ikhfa syafawi. Hurufnya hanya satu, yaitu ba. Selanjutnya misaluhu, contohnya yaitu tarmihim bihijaratin wa hum bil akhirah. Cara membacanya sahabat-sahabat yaitu ketika kita membaca mim sukunnya kita tekan, namun bibir kita tidak boleh nempel seperti wahum, tidak boleh. Jadi harus ada sisanya. Kita sisakan, tidak nempel. Nah, itu yang dimaksud dengan ikhfa syafawi. Saya contohkan yaitu tarmihim bihijaratin lahum bil akhirah. Nah, seperti itu contohnya. Wasyibhu dzalik, dan contoh-contoh yang menyerupainya, ya. Watadharu, yang ketiga, watadharu, maka menjadi jelas atau dibaca jelas, inda baqil hurufi, ketika bertemu dengan huruf-huruf lainnya yang bukan huruf ba dan juga bukan huruf mim, maka dibaca idhar, dibaca jelas. Lakinnaha, ini ada pengecualian. Akan tetapi indal wawi wal fa'i, ketika bertemu dengan huruf wa dan fa, maka apa yang terjadi yaitu asyaddu idhar. Jadi idharnya ini harus diperkuat. Idharnya ini harus dilebih idharkan lagi. Nah, ketika bertemu dengan dua huruf tersebut yaitu waw dan fa. Selain itu, maka hanya dibaca idhar saja. Nah, wa yusamma, hal ini dinamakan, situasi ini atau bacaan ini dinamakan idharon syafawiyan. Idhar syafawi. Yaitu idhar artinya jelas, syafawi yang berkaitan dengan bibir. Misaluhu, contohnya yaitu wahum fiha. Wahum fiha, tidak boleh wahum, salah. Jadi langsung jelas, langsung cepat ya. Wahum fiha alaihim waladdallin. Nah, itu contohnya sahabat ya. Untuk hukum mim sukun seperti itu. Selanjutnya yaitu faslun fi ahkamil mimi wan nuni al musyaddadataini. Pasal ini menerangkan tentang hukum mim dan nun yang bertasydid, atau disebut dengan, atau kita kenal dengan bacaan, yaitu bacaan gunnah, ya, bacaan gunnah. Huruf gunnah cuma ada dua sahabat-sahabat, yaitu nun sukun dan juga nun yang bertasydid dan juga mim yang bertasydid. Pertanyaannya, ma hukmul mimi wan nuni al musyaddadataini? Apa hukum daripada nun bertasydid dan mim bertasydid? Hukmuhuma, sekarang jawabannya, hukum keduanya yaitu idharu ghunnatil mimi, jelasnya ghunnah ketika membaca mim yang bertasydid, wan nuni, dan juga nun bertasydid, hala tasydidihima, ketika keduanya berharokat tasydid. Jadi dibacanya idharu gunnah, gunnahnya harus jelas ya. Nahwu, contohnya yaitu minal jinnati, tidak boleh minal jinnati, tidak boleh. Jadi langsung minal jinnati, ada tekanan pada huruf nun yang bertasydid. Wan nasi, wan nasi, wa nahwu, dan contoh yang lainnya yaitu summa walamma. Fal ghunnatu, adapun gunnah ya,
lazimun maka tetap atau wajib lahuma bagi keduanya. Intinya apa? Bacaan gunnah hurufnya cuma ada dua, yaitu nun bertasydid dan mim bertasydid. Cara membacanya kita harus izharul gunnah, membaca izhar dan gunnah dengan cara menekan, ya, seperti tadi minal jinnati, tidak boleh minal jinnati. Oke sahabat-sahabat, untuk murojaah kita kali ini cukup sampai di sini, yaitu tentang bahas hukum mim sukun dan juga bacaan gunnah. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.